Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjawab pertanyaan soal UTS nomor 1. Perkenalkan, nama saya Nadira Pando. Di sini kita ke transform, dari transform langsung ke integer variable. Masukin di sini jenis kelamin. Terus old and new-nya masukin. Sini kita ketik pria 1, masukin. Ini dimasukin wanita, ini 2, kita ke contain, terus oke. Nah di sini udah. Terus kita masukin, terus dari sini kita ubah ininya ke numerik. Terus ini jenis kelaminnya kita masukin juga. Ini flu-nya, ini 1, ini pria, 2, dari sini sudah. Kita ke grapes, terus chart and build map. Dari grapes regresi dialog, habis itu kita ke bar. Dari bar kita pilih ini define dan semua kita pilih. Terus dari define kita masukin jenis kelamin ke axis ini. Oke. Nah terus kita lanjut aja. Terus kita masukin grapes, regresi dialog, kita ke pie, terus summaries. Ini kita dari summaries kita masuk ke define, kamu masukin jenis kelamin ke sini. Oke. Nah terus langsung aja dari grapes kita masukin lagi regresi dialog lagi, ini ke histogram, cari histogram. Terus kita masukin gaji ke variabel, terus kita oke. Nah jadinya kayak gini. Lanjut lagi, kita masukin grapes, terus kita masukin grapes-nya lagi, regresi dialog, kita ke analyze. Dari analyze kita ke deskriptif statistik. Dari deskriptif statistik kita ke deskriptif. Terus kita masukin semua jenis kelamin, usia, gaji. Optionnya kita pilih ini juga, ini iya, ini iya. Terus oke. Terus kita lanjut lagi ke sini, kita masukin lagi ke analyze lagi. Terus abis itu deskriptif kita masukin lagi ini ke frekuensi. Kita masukin ke frekuensi, kita masukin jenis kelamin, usia,
gaji. Terus kita oke. Nah, ini udah selesai semua ya teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman dari graph-nya itu paling banyak pria itu berjumlah 8 sedangkan wanita itu berjumlah 7 orang. Nah, dari graph-nya ini juga ditunjukin bahwa pria itu yang biru teman-teman, terus jumlahnya lebih banyak daripada wanita. Terus dari sini juga ditunjukin bahwa gaji yang paling kecil itu 1.600, terus berjumlah 2 orang, sedangkan gaji terbesar ada 24 dan 26, masing-masing ada 1 orang. Nah, dari deskriptif di sini ada 15 responden dari masing-masing data variabel. Nilai range-nya itu di usia itu ada 17 dengan maksimum dengan orang yang paling muda, usia mudanya itu 22, sedangkan yang paling tua itu 39. Terus ada maksimum kan 3. Terus di sini ada nilai keseluruhannya jadi 469 dengan nilai rata-rata 31,26 dan standard deviation-nya ada 5,934 dan variance-nya ada 35,210 dan di sini frekuensinya itu valid ya teman-teman. Di sini jenis kelamin ada 15, semuanya gajinya dengan jumlah rata-ratanya ada 15 orang, gajinya juga ada 15. Terus frekuensi tabelnya di sini di dalam variabel yang valid itu ada 15 dengan totalnya 15. Persennya itu ada 100,0, valid persennya ada 100,0. Terus di bawahnya ya teman-teman, di sini ada usia yang paling muda itu ada 22, sedangkan usia yang paling tua itu ada 39 dengan total 15. Terus di sini bisa dilihat persennya, di sini ada 100,0, di sini juga valid persennya ada 100,0. Dan di sini juga ada gaji teman-teman. Di sini gaji paling besar ada 160.000, ada 1 orang, frekuensinya ada 1 orang, terus dengan persen 6,7, valid persen 6,7, sedangkan total gaji paling besar itu ada 24 ada 24.500. Terus di sini ini kan gaji yang paling besar 24500 ini kan paling besar dengan frekuensi nya satu orang, persennya ada 6,7. Jadi jumlahnya di sini ada 15 dengan persen 100,0, valid persennya ada 100,0. Mungkin cukup sekian dari mungkin ini jawaban dari nomor 1 dulu teman-teman. Jadi langsung aja di nomor 2 itu diminta data kuesioner primer ya. Langsung kita ke transform. Karena kan ini di sini masih berantakan, jadi kita mau biar nggak berantakan gitu. Terus kita masukin gender, old and full. Terus di sini kita masukin laki, di sininya punya 1, masukin. Di sini ada perempuan, ininya 2, flu-nya 2, kita masukin, kita contain, terus kita oke. Terus di sini masukin lagi transform. Terus ini kita masukin kedua kelas ya. Ini gendernya kita balikin dulu. Kita masukin kelas. Di sini ada akuntansi. A. Sebelumnya ini dibalikin dulu sih.
Ini ada akuntansi A, kita masukin ini, kita ke contain, terus ke oke. Terus dari sini kita langsung lanjut, ini kita ubah ke numerik, kita ubah juga ke numerik. Terus ini kita ubah, langsung kita ubah aja ke analyze, kita cari scale. Di sini kita masukin B01, masukin B02, kita masukin B03, kita masukin sampai B06 ya teman-teman. Sini scale-nya, terus kita contain, oke. Terus di sini juga ini dibalikin dulu. Terus kalau udah dibalikin, kita masukin M, masukin 2, 3, 4, 5. Ini sama, kita oke aja, langsung ke sini, analyze lagi, kita ke scale lagi, ini kita balikin dulu. Sampai B07. Nah, di sini dari atas ya teman-teman, di sini bisa dilihat dari case processing summary. Di sini tuh, di sini ada datanya 171 respondents yang sudah mencakup 100% teman-teman. Nah, terus di reliability statistik di sini ada Cronbach Alpha dengan nilai 767 dan dengan datanya sudah reliable karena sudah di atas 0,6. Dan di sini nah kan di sini di bawah di item total statistik di sini ada 6 pertanyaan. Nah, kayak dari B01, B02 sampai B06. Nah, dengan bisa dikatakan dari kolom ketiganya ini corrected item atau total correction itu nilainya tuh ada 6,17. Nah, semuanya ini kan nilainya 0,3, maka datanya valid, teman-teman. Terus di sininya juga, nah di sini sama yang case processing summary, di sini datanya valid ada 171, terus ada terus 100%. Jadi di reliability statistiknya di Cronbach Alpha-nya itu nilainya 8,8
Jadi di sini datanya tuh udah reliable karena udah di atas 0,6. Nah, di sini juga ada 5 pertanyaan, bisa dilihat dari correctum item relation, nilainya semuanya di atas 0,3, maka datanya valid. Dan di all variable itu yang terakhir sama ada 171, terus sininya ada 100%. Terus di reliability statistiknya itu ada di Cronbach alfanya itu ada 778. Nah, ini udah reliable ya teman-teman karena di atas 0,6. Nah, di sini tuh kalau di item total statistiknya itu ada W01 sampai W07. Nah, di corrected item total correlation-nya itu nilainya semua itu udah valid, datanya ini udah valid. Kenapa datanya valid? Karena semuanya ini bisa dilihat ya teman-teman, di sini lebih angkanya itu di atas 0,3. Langsung aja di sini kita jawab soal nomor 3. Kita ke transform. Masukin total B kita cari sum di sini, naikin ke atas. B01, B02, B03, B04, B05, B06. Oke, terus di sini kita langsung masukin lagi ke transform, kita ubah total M, kita masukin M01, M02, M03, M04, M05 sampai 05 aja ini. Terus kita lanjut total W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07. Nah, terus di sini labelnya ini kita ke variable view-nya ini. Labelnya kita ubah jadi langsung kita ke analyze, terus ke regression. Ini kita masukin
prestasinya itu ke dependen, terus ininya kita masukin, saya ini kita masukin independen, ininya kita ubah dulu, pilot saya kita masuk histogram sama normal, terus contain, terus saya ini kita ini oke. Terus kita ke analyze lagi, kita ke non regresi dialog, kita ke simple KS, terus ininya kita masukin udah selesai. Jadi di sini teman-teman nah dari data histogram ini kan yang kayak lonceng itu, nah datanya di sini normal karena semuanya itu kayak mengikuti garis gitu loh, masuk ke garis. Nah kalau di data plotnya sendiri ini semuanya ini normal karena semuanya itu mengenai garis. Kalau nah di sini kan ada garis diagonal, kalau titik-titiknya itu responden data. Nah kalau kita lihat di sini, ini dari data plotnya ini di sininya udah normal ya teman-teman. Terus sudah normal tuh. Nah di sini di One Simple KS makanya dipakai One Simple KS ini karena di sini bisa kita lihat dari Ashimsik-nya itu, Tailed-nya itu udah 0,74. Nah, nilainya itu sudah lebih dari 0,5. Maka nilainya sudah distribusi normal. Ini di sini kita langsung aja lanjut ke soal nomor 4A. Langsung ke analyze. Dari analyze ke compare means. Terus ke one simple t-test. Terus masukin berat badan. Ini kita ubah jadi 5,5 wait, ini nggak bisa. Ini kan kita 55 terus kita oke. Nah jadi kalau dilihat, nah ini kan udah jadi. Di sini ada one simple. Nah, di sini dari berat badan, dari jumlah 10 mahasiswa itu rata-ratanya ada 59,00 dengan jumlah standard deviation itu 7,379, standar error means-nya itu 2,333, dan di one simple test itu berat badannya itu ada T-nya itu ada 1,714, DF-nya ada 9, Tailed-nya ada 121 dengan nilai mean difference-nya ada 4,00 dan 95% confidence interval of the difference lower itu mean
min 1,28, uppernya itu ada 9,28. Dan di sini itu kalau di tabelnya itu di sini kan tadi degree of freedom-nya itu ada 9, terus kita cari yang 0,25, berarti kan ada 2,26. Nah, berarti nilai T-nya lebih besar dari T tabel. Nilai T-nya lebih besar dari nilai T hitung. Maka pengambilan keputusannya itu HO diterima dan HA ditolak. Nah, di sini langsung lanjut aja ke yang 4B, ke independent test. Nah, kita transform dulu. Terus ke record into same variable. Kita masukin kelompoknya, cold and flu-nya itu di sini tidak menggunakan Excel. Itu flu-nya itu ada 1, masukin menggunakan Excel itu 2, kita masukin oke. Terus ini kita ubah ke numerik dulu. Terus kelompoknya kita ubah itu ada 1. Sini udah kita masukin kayak gini, kita oke. Situ langsung kita ke analyze, compare means, kita ke independent simple t-test. Di sini kita masukin kelompok. Yang ini kita masukin ke sini. Terus ini define groups-nya. Group 1 itu 1, yang ini 2. One time, terus oke. Nah, jadi di sini Jadi tadi di sini di grup itu tidak menggunakan Excel itu ada jumlahnya itu nilainya ada 15, menggunakan Excel ada 15 dan nilai minimalnya itu ada 82,27, tidak menggunakan Excel, sedangkan menggunakan Excel itu ada 8,60 dengan standar deviation-nya itu 7,658 yang tidak menggunakan Excel. Menggunakan Excel-nya itu 6,63, standar error min-nya itu 1,977, terus menggunakan Excel-nya itu 1,720. Nah, di sini tuh ada independent sample test, actual variance assessment. Nah, di sini nilai frekuensinya itu ada 3, 10, sehingga ada 58,9 dengan nilai T tabelnya itu ada 2,416, di div-nya 28, T2 Tailor-nya 0,22, min difference-nya min 6,33, standar error deviation-nya 2,621, 95 confident interval of the difference lower-nya itu min 11,702, upper-nya ada min 9,65. Di sini ada variance not assessment. Nah, di sini ada T-nya dengan nilai min 2,416, 27,472, 023, terus min 6,33 sampai min 9, sampai dengan uppernya itu min 9,
min 960. Di sini langsung kita lihat nilai degree of freedom-nya itu ada, bentar. Degree of freedom itu ada 28, terus kita lihat dari yang mana tuh tadi 0,25, jadi 28 ya, terus 0,25 28 0,25 di sini, ini di sini. Jadi di sini bisa disimpulkan nilai T tabel itu ada 24, sekian. Nilai T tabel lebih kecil daripada T hitung, maka HO-nya ditolak. Di sini langsung aja kita ke nomor 4C, priority test. Kita ke analyze, compare means, pirate sample test. Kita masukin ke sini. Ini kita masukin ke sini. Oke. Jadi di sini di priority test itu berat badan sebelum itu nilai rata-ratanya ada 6,81, sesudahnya ada 61,94, jumlahnya itu ada 16, standard deviation-nya itu berat sebelum itu ada 6,656, sedangkan standar error min-nya 1,664, sedangkan berat sesudah 6,403, standar error min-nya 1,601. Nah, di sampel pirate correlation itu berat sebelum dan sesudah nilainya masing-masing jumlahnya ada 16, correlation ada 899, dengan C-nya itu 00. Pirate sample t-test-nya berat sebelum dan sesudah rata-ratanya itu ada 4,876, standard deviation-nya ada 2,941, standard error min-nya ada 735, 95% dividend interval of the difference lower-nya itu ada 3,308, upper-nya ada 6,442, dan nilai T-nya 6,630. Nah, nilai ininya ada 14. Nah, langsung aja kita lihat ke T-tabel 15 0,25 15. Jadi di sini itu ada dua, ini kan di sini ya, ini nilai T tabel ini 2,13 sekian itu, di mana T tabelnya lebih kecil daripada T hitung, maka HO-nya ditolak. Seperti itu. Jadi di sini langsung kita masuk jawab nomor 4D, masukin ke one way ANOVA, langsung transform, masukin kelompok pasien, obat X itu 1, obat itu. Yuk kita konten. Oke. Masukin. Terus ininya kita ubah dulu ke numerik.
kita ke analyze, compare means, one way ANOVA. Terus ini kita masukin tekanan darah, ini kita masukin ke sini. Terus ini kita Bonferroni sama Tuke contain. Terus ini optionnya deskriptif. Oke. Nah, jadi di sini di deskriptifnya itu nilainya itu ada masing-masing 7, totalnya itu ada 12, minsnya itu ada 1600. Di obat 1 ada 125, obat 2 juga sama, obat 3 itu ada 152,14, totalnya ada 134,05. Standard deviation-nya itu juga beda-beda dengan jumlah standard deviation-nya itu 18,071, standard error-nya 3,943, lower bound-nya itu ada 125,82, totalnya upper bound-nya 142,27, nilai minimumnya ada 105 dan nilai maksimumnya ada 175. Test of homogeneity of variance itu tekanan darahnya itu Levene statistiknya ada 3,25, diffnya itu ada 2, yang diff F2-nya ada 18, density-nya itu ada 708. Terus di sini ANOVA-nya between groups-nya ada 3438,095 dengan total 6.530,952. Nah, dengan nilai di gap-nya itu ada 20, post hoc testnya. Nah, di sini masing-masing itu ada Turke, ada Bonferroni, itu beda-beda. Nah, di sini tekanan darahnya itu masing-masing kan jumlahnya ada 7. Terus ininya jumlahnya itu ada, nilainya itu ada 1000. Nah, kalau kayak tadi teman-teman balik lagi, kalau kayak jumlahnya itu sama berarti itu udah valid gitu. Nah, ini langsung aja kita masuk ke contoh. Contoh T-nya itu nilai satunya kan itu tadi 2. Nilai N1-nya itu tadi kan 2, nilai N2-nya itu 18. Nah, berarti kan ini yang berarti 18. Berarti ini kan yang 3,55. Nah, ini ya. Terus abis itu berarti nilai F hitung lebih besar daripada nilai T tabelnya. Nah, terus ya mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.